Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis kausan cutting tools (HSS) pada proses pemesinan material baja karbon sedang dengan variasi kondisi cairan pendingin. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Kevin Junior, 515-180009. Latar belakang. Kualitas produk pada proses produksi tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain perencanaan dan proses pemesinan, di mana selama proses pemesinan berlangsung terjadi interaksi antara pahat kerja dengan benda kerja. Benda kerja terpotong dan pahat kerja mengalami gesekan. Gesekan yang dialami pahat oleh permukaan geram yang mengalir dan permukaan benda kerja yang telah terpotong. Akibat gesekan ini, pahat mengalami kausan. Lalu di sini ada tujuan. Yang pertama itu mendapatkan hasil laju kausan mata pahat HSS pada kondisi cairan pendingin yang berbeda. 2. Dapat menghitung umur cutting tools dari hasil kausan cutting tools. Lalu di sini ada proses pemesinan. Proses pemesinan adalah proses pemotongan material menjadi bentuk benda kerja dengan menggunakan perkakas potong yang dipasangkan pada mesin perkakas. Sedangkan mesin perkakas adalah suatu mesin di mana energi yang dihasilkan mesin digunakan untuk mendeformasikan dan selanjutnya memotong material ke dalam bentuk dan ukuran dengan kekasaran sesuai dengan yang diinginkan. Lalu di sini ada proses milling. Proses milling ini atau freeze adalah operasi pemesinan di mana benda kerja dipotong oleh pahat yang berputar dengan mata potong jamak. Sumbu putar dari pahat yang berputar adalah tegak lurus dari arah pemakanan. Pahat dari operasi milling dinamakan milling cutter. Potong dari pahat dinamakan teeth atau gigi. Besarnya kecepatan makan pada proses milling dipengaruhi oleh jumlah gigi atau Z dari pahat milling yang digunakan karena untuk kecepatan makan yang sama. Gerak makan akan berbeda bila jumlah gigi pada pahat berbeda. Lalu di sini ada cairan pendingin. Cairan pendingin ini digunakan pada pemotongan logam atau proses pemesinan untuk beberapa alasan. Antara lain untuk memperpanjang umur pahat, mengurangi deformasi benda kerja karena panas, meningkatkan kualitas permukaan hasil pemesinan, dan membersihkan beram dari permukaan potong. Cairan pendingin yang digunakan dapat dikategorikan dalam 4 jenis. Yang pertama itu straight oils atau minyak murni, yang kedua itu soluble oils, yang ketiga itu semi-synthetic fluids atau cairan semi-sintetis, lalu yang keempat itu synthetic fluids atau cairan sintetis. Lalu di sini ada kerusakan dan kausan pahat. Selama proses pembentukan geram berlangsung, pahat dapat mengalami kegagalan dari fungsinya yang normal karena berbagai sebab. Antara lain yang pertama itu kausan yang secara bertahap membesar atau tumbuh pada bidang aktif pahat. Lalu yang kedua itu retak yang menjalar sehingga menimbulkan patahan pada mata potong pahat. Yang ketiga itu deformasi plastik yang akan mengubah bentuk atau geometri pahat. Lalu di sini ada metode penelitian, studi literatur yang digunakan berkaitan dengan proses pemesinan mengenai analisa kausan cutting tools HSS dan material benda kerja alloy steel. Pengaruh cairan pendingin, studi dilakukan dengan referensi penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, buku-buku literatur, dan pencarian data lewat internet. Lalu pengumpulan datanya, data yang menyangkut mengenai penelitian ini dikumpulkan dari penelitian langsung menggunakan mesin CNC dan juga berbagai sumber, antara lainnya melalui referensi penelitian sebelumnya. Lalu di sini ada pengolahan dan analisa data. Yang pertama itu menyiapkan peralatan penelitian, yang kedua itu menentukan parameter permesinan, yang ketiga itu memvariasikan kondisi cairan pendingin, yang keempat itu mengukur kausan cutting tools. Lalu di sini ada diagram alir, mulai, lalu persiapan alat, lalu pemilihan parameter pemesinan dan cutter, lalu proses pemesinan sebesar 1500 rpm, lalu bisa juga dilakukan dengan dibanjir cairan pendingin ataupun disemprot cairan pendingin. Lalu setelah itu kausan cutter, lalu setelah itu dilakukan analisa hasil dan selesai. Lalu di sini ada biaya alat dan bahan. Yang pertama itu end mill HSS sebesar 30.000,
Yang kedua itu baja karbon sedang IC 1045 itu sekitar 160.000. Yang ketiga itu penyewaan mesin CNC ACMA A8 itu sebesar 250.000. Dan yang terakhir itu penyewaan mikroskop optik Olympus GX71 sebesar 80.000 yang mempunyai total 520.000. Di sini lalu ada jadwal kegiatan. Persiapan itu selama 2 minggu, eksperimen itu selama 10 minggu, analisis itu selama 7 minggu, dan evaluasi itu selama 2 minggu, lalu menulis itu selama 11 minggu, dan seminar itu selama 1 minggu. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.